Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, iqala alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami, tiba-tiba muncul di hadapan kami rajulun, seorang laki-laki. Ini Sayyidina Umar cerita. Sayyidina Umar cerita. Apa katanya? Kalau bahasa kitanya gini, ketika kami sedang duduk ngeriung sama Rasulullah, pada suatu hari itu tiba-tiba datang rajulun, seorang laki-laki, datang ke tempat Rasulullah yang saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana kondisi si rajul itu, kondisi laki-laki itu? Syadidu bayani siyabi, sangat putih bajunya. Ini kata Sayyidina Umar, laki-laki yang tiba-tiba datang ini, yang baru datang ini, itu pakaiannya sangat putih. Nggak kayak baju kita kadang-kadang dekil, orang nyucinya digiling. Ini sangat putih. Kemudian bagaimana kondisi selanjutnya? Selain bajunya sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Dan rambut hitam cakep, Pak? Ya, cakep ya? Cakep. Ini kadang-kadang orang pakai rambut cakep-cakep hitam, dimerah-merahin. Ada yang begitu. Ya, kalau orang kulitnya putih, rambutnya dimerahin, cakep ya orang barat. Nah, kulit hitam, rambutnya merah-merahin, udah kayak bukit sawah itu. Iya apa ya? Ini laki-laki yang baru datang ke Sayyidina Umar, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yuro alaihi asarus sabari, tidak terlihat tanda-tanda habis jalan jauh. Orang Pak kalau habis perjalanan jauh, ya kata dia naik mobil ya, ada tandanya. Ya, bukan ada kucel, lelah, wajahnya kelihatan, kan begitu. Apalagi yang naik motor, ya kan? Apalagi yang jalan kaki, itu pasti ada tanda-tanda kelihatan berjalan jauh, kucel dan lain sebagainya. Tapi ini la yuro, tidak terlihat min asari sabari, daripada tanda-tanda perjalanan. Tahu-tahu datang be di depan Nabi. Nah, kemudian apa yang kita Sayyidina Umar? Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang kenal salah seorang pun di antara kami, di Sayyidina Umar. Ini orang mana gitu? Ya. Kagak ada yang kenal, kagak ada yang tahu ini siapa, orang mana, di mana rumahnya, dari kabilah mana, kagak ada yang tahu, kagak ada yang kenal tuh. Semua sahabat yang ada yang duduk ngeriung di situ. Nah, kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga itu si rajul tuh, seorang yang baru datang tadi, yang kulitnya, yang rambutnya hitam, yang bajunya putih,
duduk di hadapan Nabi, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia menyandarkan dua lututnya, yang pertama rujuknya pada rujuk, ila rukbataihi, kepada dua lututnya, ini rujuknya pada Nabi. Jadi begitu dia duduk, dia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas dua paha Nabi. Paham maksudnya? Duduk di hadapan Nabi, dengkulnya nyatu kepada dengkul Nabi, lututnya, dan kedua tangan ini diletakkan di atas paha Nabi. Tuh, orang yang mau datang tuh, yang ada ketahuan siapanya, nggak tahu dari mana. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Waqala, dan orang itu berkata. Siapa yang berkata? Kirojul, orang yang baru datang pakaian putih itu tadi, dia berkata, apa katanya? Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku, informasikan kepadaku anil Islam, tentang apa itu Islam. Jadi ini orangnya nanya, ya Muhammad, informasikan kepadaku, kabarkan kepadaku anil Islam, tentang apa itu Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, bahwa yang namanya Islam, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kau bersaksi, ai a'taqida, meyakini. Di kalimat bersaksi itu bukan berarti bersaksi bahasa Indonesia melihat dengan mata, ya. Atau bukan berarti bersaksi dia saksi di pengadilan. Tapi a'taqida gitu, meyakini, yakin dan sanubari yang paling dalam dari sanubari yang paling suci, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada ilah illallah, kecuali Allah. Apa sih ilah? Itu pertanyaannya. Apakah ilah ta'budun? Bukan. Bukan ilah ta'budun, bukan. Ilah itu ismun jinsin likulli ma'budin fahuwa ilahun. Isim jenis yang disembah namanya ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Pohonan disembah, pohonan namanya ilahun, namanya Tuhan. Kuburan disembah, kuburan namanya ilahun, namanya Tuhan. Tepekong disembah, maka tepekong namanya ilahun, namanya Tuhan. Nah, Islam menafikan ilah-ilah itu, menafikan ilahun-ilahun yang lain. La ilaha, tidak ada ilah, gitu loh. Tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Ini fondasi dasarnya. Jadi ketika KPK disembah, walaupun nama Tuhan, mengingatkan kita la ilah, tidak ada Tuhan. Kuburan disembah, itu Tuhan kata mereka, tapi keyakinan kita la ilah, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Dinafikan semua, ditiadakan semua.
wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah merupakan utusan Allah. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi waktu qima salat, kau mendirikan salat. Waktu tiya zakat, kau menunaikan zakat. Waktu Ramadan, kau melaksanakan puasa Ramadan. Waktu hijjal baita ini sabta ilaihi sabila, dan kau melaksanakan ibadah haji ke bait Allah, ke Mekah. Bila kau mampu dalam perjalanannya. Ini Islam bukan saya jebarkan lagi. Ya, ini jangan sampai insya Allah jabarkan. Begitu Nabi sudah menjelaskan apa itu Islam yang jumlahnya 5 itu, ya. Qala ini Surajul berkata, apa kata Surajul? Sodaqta, kau benar hai Muhammad. Nah, qala Sayyidina Umar pun ngomong apa kata Sayyidina Umar? Fa'ajabna lahu, kami heran sama dia gitu. Kalau ditanya, kalau bahasa kitanya, kami semua heran sama itu orang gitu. Heran kenapa? Heran karena memang yus'alahu wa yusaddiqahu, dia yang nanya, dia yang benerin gitu. Dia kata Sayyidina Umar, fajabna lahu, kami heran itu Surajul. Dia yang nanya, dia yang benerin. Kayak contoh begini, Pak Rodi, 2 tambah 2 berapa? Jawab 4, benar. Berarti kan bukannya nanya nggak tahu. Ya, ini Sayyidina Umar bingung. Oke, selesailah dalam kebingungan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian qala, ngomong lagi si rajul tadi itu, yang pakaian putih-putih itu. Fa'akhbirni anil iman, maka kabarkan bagiku apa itu iman. Qala, Nabi pun menjawab, apa kata Nabi? Antu mina billahi, yang namanya iman kau berpercaya kepada Allah. Wa malaikatihi, percaya dengan malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, percaya dengan kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, percaya dengan rasul-rasulnya Allah. Wal yaumil akhiri, percaya dengan hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi, dan kau percaya dengan qadar khairi wa syarrihi, baiknya dan buruknya minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab tuh sesuai rukun iman, ya. Qala, ngomong lagi Surajul, sodaqta, kau benar hai Muhammad. Ugu dia yang nanya, dia ya benar itu. Nah, dengan jelas ini kalau terjadi panjang ini, nggak kelar nih hadis ya. Soalnya pertemanan nggak rutin, 2 bulan kadang-kadang ya, jadi per sebulan. Jadi susah kalau bersambung gitu ya. Oke, saya tutasin aja biar kelar ini ya. Selanjutnya, qala, ngomong lagi itu rajul yang pakaian putih-putih itu. Fa'akhbirni anil ihsan, maka kabarkan kepadaku hai Muhammad anil ihsan, apa itu ihsan. Kita kan dengar apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Itu kalau dulu saya ngajar di madrasah, ada yang namanya arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu jumlahnya ada 3. Islam, iman, ihsan. Ini namanya arkanuddin, rukun agama. Kalau mengaku kita beragama, maka pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam udah hafal ya tuh, ya. Dari kecil udah hafal. Kebetulan mungkin saya jabarkan nih. Kalau bukannya hafal apa itu rukun Islam yang 5, tapi maknanya gitu loh. Pemahamannya, bukannya hafal rukun Islamnya 6, tapi pemahaman itu jauh lebih berat itu, jauh lebih penting sebetulnya. Nah, yang selanjutnya ihsan. Fa'akhbirni anil ihsan, maka kabarkan kepada wahai Muhammad apa itu ihsan. Qala, kata Nabi,
Yang namanya ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi yang namanya ihsan anta budallaha, kau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi jika kau tak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu ihsan. Dalam kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Supaya apa? Timbul khusyuknya, timbul ikhlasnya, gitu loh. Kau beribadah seolah-olah melihat Allah. Orang yang mampu tahapan khusus, Pak, ya. Jadi barangkali kalau kita belum makomnya, belum sampai. Ada orang yang punya tahapan begini. Ketika dia memandang bumi, ya Allah yang dia pandang. Dia memandang gunung, Allah yang dia pandang. Dia memandang pohon, Allah yang dia pandang, dan seterusnya. Tapi kita barangkali belum sampai ke tahapan ini, ya. Belum sampai. Tapi ada sampai tahapan ini. Sehingga begini, guru saya itu pernah cerita. Ada mengambil contoh begini contohnya. Ada seorang laki-laki, ini contohnya, pakai cerita contohnya, memahami nanti ya. Mempunyai istri yang cantik, yang sangat dia sayang. Nah istrinya ini kemudian memberikan hadiah kepada sang suami berupa sal, selendang, kayak sorban lah, hasil buatan tangan si istri tersebut. Senang suaminya ini mendapatkan hadiah syal, sorban, hasil karya atau buat tangan istrinya sendiri. Tapi nggak berapa lama istrinya meninggal. Tatkala istri yang meninggal, ini suami ketika melihat salnya, sorbannya, dia nangis. Wahai istriku sayang. Dilihat sorbannya, dia nangis, ya. Tapi dia cium dia sorbannya sambil menyebut nama istrinya. Anaknya yang umur 5 tahun ngomong, bapak gila nih. Paham gak? Bapak gila. Kenapa gila? Itu sorban, Pak, bukannya ibu gitu. Ngerti gak? Tapi dia ingat istrinya, jangan pasal istrinya. Wahai, disebut nama istrinya, dia kangen dengan istrinya, dicium sorbannya, sambil menyebut nama istrinya. Kata si anak yang umur 5 tahun, bapak gila. Kenapa? Itu sorban, Pak, bukan itu. Adakah yang salah? Nggak ada yang salah. Si anaknya bilang gila nggak salah, karena baru umur 5 tahun. Segitu pemahamannya. Paham? Si suami salah nggak? Nggak salah. Kenapa? Mata dia melihat kaun, mata dia melihat benda, tapi hatinya yang melihat orang yang membuat benda. Paham maksudnya? Matanya melihat sal, sorban, tapi hatinya yang melihat adalah istrinya yang membuat sorban. Dia melihat gunung, matanya melihat gunung, tapi hatinya dia tembus, dia melihat sang pencipta gunung. Dia melihat lautan, matanya melihat kaun, melihat benda, tapi hatinya tembus yang dia lihat, yang menciptakan lautan, yang menciptakan benda. Kalau ada orang yang bilang, kemana dia mandang Allah yang dia pandang, dia nggak salah. Tahapan sampai ke situ. Lalu orang-orang awam, lah kayak gila itu gitu. Kan dia, kayak gila apa Allah. Nggak salah juga, memang ilmunya segitu gitu. Paham kan? Ilmu umur 5 tahun, makanya kita paham. Kalau umur 5 tahun, jangan coba-coba montok orang-orang pintar gitu. Ini kadang-kadang baru ilmunya umur 5 tahun, gampang banget nyalain orang gitu. Gampang banget montok orang. Memang salah menurut kacamata dia. Kenapa? Umurnya baru 5 tahun, umurnya sorban, Pak, bukannya ibu gitu. Salah menurut kacamata dia, maka karena umur 5 tahun gampang menyalahkan. Nah kita dari tafsiran ini, umpama ini gitu loh. Jangan gampang menyalahkan orang yang memang tidak sama dengan pemahaman kita, itu sebetulnya. Ya.
barangkali kita belum sampai ilmunya, kita bilang aja kita nggak usah banyak komen lah. Ya, jangan apa kayak gila, kayak sesat dan lain sebagainya. Ya, biarkan saja. Masing-masing orang mempunyai tahapannya sendiri. Nah, kembali pada ihsan. Anta budawa ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau mampu melihat Allah. Tapi fa illam takun tarahu, kalau tak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Artinya dia merasa gerakannya, langkahnya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang yang merasa selalu dalam pengawasan Allah, sholatnya antara dengan berjamaah dan yang sendiri sama. Ya, beda orang yang merasa dalam pengawasan manusia. Kalau orang yang merasa dalam pengawasan manusia, sholatnya beda-beda. Ketika sholatnya jemaahnya banyak, baca 6 meter. Paham nggak? Ya, maghrib, kabihis lu baca. Keren kan? Ya, dia bayang sendirian. Ini apa ini dibaca? Nama kulhu. Itu pun dibasol bacanya. Itu kali nafas. Kok beda? Kok merasa yang mandangnya bukan hanya Allah, tapi malah dipandang oleh makhluk, ini maksudnya. Nah, ketika fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah memandang kamu, banyak sedikit orang yang menjadi makmumnya, dia akan sama bacaannya. Dan seterusnya, itu amalia ibadahnya. Ya, itu ihsan. Jadi bagaimana keikhlasan kita dalam beribadah semata-mata ilahi anta maksudi wa ridhaka makhluki. Selesai itu ihsan ya. Bisa nyoba kita. 5 menit lagi, ya. 7 menit lagi. Konsultasi dikit lagi biar kelar ya hadisnya, biar nggak tanggung ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian qala berkata lagi si rajul tuh, setelah mendapat penjelasan tentang ihsan, fa'akhbirni anisa'ah, maka kabarkan kepadaku anisa'ah, tentang hari kiamat. Ai anjamanin wujudi yaumal qiyamati, kapan waktunya datangnya kiamat. Jadi udah nanya apa itu Islam, iman, ihsan, sekarang nanya kapan itu kiamat. Kok banyak pertanyaannya ya. Kapan datangnya kiamat? Apakah 2012 udah lewat ternyata? Dulu kan seperti apa lu itu ya. Ya, kiamat tahun 2012, sekarang 2020, lewat 8 tahun. Ya. Nanya nih Rajul, kapan itu? Kabarkan kepadaku tentang kiamat. Ya. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Coba takut. Jadi kalau kita begini, kapan itu datangnya kiamat? Dijawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini jawaban yang sangat cakep. Lepatian menandakan satu jawaban yang memang tidak ada kesombongan di dalamnya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini jawaban Rasul. Sekali tanya tentang hari kiamat, dia jawab, mal mas'ul bi'a'lama, mal mas'ul anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, nanya lagi si rajul. Apakah si rajul itu laki-laki yang hitam apa? Yang pakainya serba putih, rambutnya hitam. Fa'akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Setelah jawaban diplomasi dari Rasul tentang kapan waktunya,
Maka dia nanya, apakah tanda-tanda kiamat? Kabarkan kepadaku daripada tanda-tanda kiamat. Dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha, apabila ada anak yang telah melahirkan tuan. Di rabbataha ditafsirkan ai tajidataha, apabila ada anak melahirkan tuan. Ini jawaban yang sangat perlu pemahaman. Antalidal, apabila ada budak ya, antalidal amata rabbataha, apabila ada budak melahirkan tuan. Paham gak ini? Budak melahirkan tuan. Paham gak? Paham gak? Bengong ba ngomong itu? Ini bengong ngedengerin apa bengong pulas ini? Nah, apa maknanya apabila ada budak melahirkan tuan? Jadi tafsirkan begini penjelasannya. Ya. Yang dimaksud budak melahirkan tuan yakni maksudnya yakturu uququl awladi li ummahatihim, karena banyaknya anak-anak yang durhaka kepada ibu mereka. Fayu'amilunahunna, mereka memperkerjakan ibunya muamalat sayyidah ammatahu, seperti halnya seorang tuan yang memperkerjakan budaknya. Seperti halnya seorang tuan yang mempekerjakan budaknya. Minal ihanati wasabri, dengan penuh kebencian dan caci maki. Jadi maknanya budak melahirkan tuan itu banyak anak yang durhaka kepada ibunya. Mereka memperkerjakan ibunya seperti halnya seorang dunungan memperkerjakan apa namanya itu, pekerjanya gitu. Seperti halnya seorang bos yang memperkerjakan karyawannya gitu. Dia memperkerjakan ibunya. Banyak sekarang ya, lihatin. Baru bisa ngasih duit 200.000 sama emaknya, 500.000 paling gedenya tiap bulan untuk gajian. Emaknya suruh ngomong anaknya. Ya Pak ya? Suruh nyuci pakaiannya, pakaian kerjanya. Suruh nyapu rumahnya, ngepel rumahnya. Ini apa yang dikatakan Nabi terjadi sekarang ini. Apabila ada budak melahirkan tuan, maknanya banyak sekarang ini seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Fayu'amilunahunna, mereka mempekerjakan orang tuanya mu'amalu sayyidah ammatahu, seperti halnya seorang tuan yang memperkerjakan para karyawannya, para budak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu ya, di antara tanda-tanda kiamat. Ini panjang penjabarannya ini. Ya, waktu dikit lagi isya ya. Selanjutnya ya. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kiamat wantara afadu kaum, lihat orang yang nyeker. Kau nyeker enggak beralas kaki, enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu, nyeker. Wal aratu, dan orang yang telanjang ya. Wal arat, dan orang yang miskin. Dia asyad, seperti halnya pengembala domba. Yatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membuat bangunan. Artinya begini maknanya. Ditafsirkan yakni yasil asadilatal muluk, orang-orang rendah diperlakukan seperti raja. Maknanya ketika ada orang beralas kaki, telanjang, seperti halnya pengembala ya, tapi dia berlomba-lomba membuat bangunan, maknanya orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Tapi dia diperlakukan seperti halnya seorang raja.
menjadi pejabat tinggi, menjadi orang-orang yang menentukan hukum, padahal dia di mata Allah hakikatnya orang yang hina, orang yang rendah. Kenapa? Sebab dia ketika melaksanakan amanatnya, dia berkhianat pada janjinya, berkhianat pada sumpahnya, dan seterusnya. Sehingga dalam pandangan Allah, ya, orang-orang ditafsirkan orang-orang yang miskin, bertelanjang kaki, ya, nyeker, artinya menandakan dia nggak punya apa-apa. Seperti pengembala kambing. Kan kalau kita tafsirkan dari Sunan Bonang, ya, ada Cak Angon begitu. Iya. Ya. Maknanya itu kan nama Cak Angon itu kan pengembala, makna pemimpin. Orang yang mengembalakan, memimpin rakyat. Nah, ini maknanya seperti itu. Mereka berlomba-lomba membuat bangunan, artinya berlomba-lomba menumpuk harta, berlomba-lomba mempertinggi jabatan. Sementara di sisi Allah, dalam pandangan Allah, dia termasuk orang yang hina-hina, orang yang rendah, dan seterusnya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah nanya begitu tuh, terajul, summa intalaqo, kemudian begitu. Terajul pakaian putih bersih, rambutnya hitam, pergi. Palabistu malian, aku diam, ya kata Ibnu Umar, ya, pada jumlah diam gitu. Zamanan kasiran, waktu yang banyak. Artinya begitu si laki-laki pergi, semuanya diam, nggak ada ngomong. Sahabat nggak balik ngomong, Rasul juga diam. Sampai katakan, zamanan kasiran, waktu yang cukup lama, cukup banyak diam itu. Summa qala, kemudian qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau Rasul? Ya Umar, atadri minasail. Hai Umar, kata Rasul, atadri minasail, apakah kau tahu siapa yang tadi nanya? Itu kata Nabi. Ya Umar, apakah kau tahu siapa yang tadi nanya? Nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu kiamat? Apa kau tahu siapa itu orangnya? Kemudian qultu, ketika Umar aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Sayyidah Umar. Qala, Rasul bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya tadi hai Umar, orang yang datang itu, si rajul itu, yang pakaian putih-putih itu, rambut hitam, Jibril itu adalah malaikat Jibril, atakum datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kamu tentang agama kamu. Jadi rupanya Jibril datang mengajarkan sahabat tentang agama. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Untuk mengajarkan para sahabat tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa itu tanda-tanda kiamat. Ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi terkadang begini Pak maknanya. Dalam pengajian gitu loh, ada jemaah yang bertanya sama guru, bukan karena jemaah itu nggak tahu gitu loh, betul nggak? Atau bukan karena dia ingin muji gurunya, enggak, dia pengen gurunya ngejelasin agar teman-temannya juga paham gitu. Kan ada begitu. Orang yang nanya sama guru teh ada macam-macam. Ada yang memang benar-benar yang nggak tahu, pengen tahu. Ada yang memang dia udah tahu, cuma biar gurunya ngejelasin agar yang lain menjadi tahu, paham. Yang ketiga yang bahaya nih, nanya ngetes. Kira udah bisa jawab enggak nih, gitu loh. Ini yang bahaya nih, yang boleh ya. Yang pertama boleh, kedua boleh, yang ketiga nggak boleh. Ngetes. Kalau ngetes, maka maaf, innamal a'malu binniyat, niatnya udah salah, itu kan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah, mudah-mudahan
Jadi hadis yang singkat ini ya ada manfaat yang berharga buat kita semuanya. Sebetulnya kalau harinya rutin ini ya tiap minggu ini bisa 4 pertemuan ini pembahasannya. Ya. Bisa gembel pembahasan ini ya supaya kelar gitu loh, supaya kelar hadisnya. Ya. Kalau nanti kita lanjutin ke bulan sekian, lupa lagi Ustaz. Ya, jadi susah konekinnya gitu. Gak apa-apa dengan demikian, ya mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.